Syarat Sintayong menjadi WNI mencuat. Permintaan FIFA bocor. Fakta unik Nathan John jelang jadi WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bisa jadi WNI, syarat Sintayong mencuat. Kabar baik datang dari pelatih Timnas Indonesia. Sintayong yang tercatat telah berada di tanah air selama 4 tahun. Sejak menjadi pelatih tim senior dan kelompok umur, dukungan besar mengalir dari masyarakat kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meski belum memberikan satu gelar pun, kiprah Sintayong bersama tim senior dan kelompok umur di level internasional dianggap sudah memuaskan. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu membawa Timnas Indonesia senior, Timnas U23 dan Timnas U20 menembus putaran final Piala Asia. Hal tersebut kemudian membuat banyak netizen mendukung ide naturalisasi mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu atas prestasinya sejauh ini. Kendati demikian, Sintayong sendiri harus memenuhi beberapa syarat jika berminat menjadi WNI. Syarat pertama adalah Sintayong hanya perlu bertahan setahun lagi atau hingga awal tahun 2025 untuk menjadi WNI. Hal ini berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon dengan salah satu syaratnya adalah si pemohon sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Jika syarat pertama tak mampu dipenuhi oleh Sintayong, ia tetap bisa menjadi WNI dengan syarat kedua sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam pasal tersebut disebutkan jika orang asing yang telah berjasa kepada negara bisa diberi kewarganegaraan oleh Presiden. Dengan kata lain, syarat kedua ini bisa membuat Sintayong menjadi WNI asal dirinya mampu membawa Timnas Indonesia berprestasi. Prestasi tersebut harus bisa menggugah hati anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar mau menjadikan Sintayong sebagai WNI. Di samping itu, Sintayong harus mau melepaskan status kewarganegaraan Korea Selatan, mengingat Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Fakta unik Nathan John jelang jadi WNI. Pertama, mendapat darah Indonesia dari sang kakek. Nathan John diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Dalam sebuah kesempatan, Nathan menceritakan bahwa sang kakek lahir di Indonesia, tepatnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, Nathan juga menyampaikan bahwa kakek buyutnya atau ayah dari sang kakek dulunya meninggal di Indonesia saat terjadi perang. Karena itulah sang kakek yang saat itu masih muda bersama sang ibunya memutuskan pindah ke Belanda. Kedua, Ibu Nathan tidak 100% orang Indonesia. Dalam sebuah wawancara bersama Yusa Nugraha, pemain berusia 21 tahun tersebut menjelaskan, meski kakeknya berasal dari Indonesia, namun sang ibu tidak 100% berdarah Indonesia. Hal itu terjadi karena saat kakeknya pindah ke Belanda, ia menikahi seorang wanita Belanda. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ibunda Nathan. Ketiga, sang ayah berasal dari Suriname. Selain keluarga sang ibu, Nathan juga menceritakan mengenai ayahnya yang berasal dari Suriname, Amerika Selatan. Ayahnya merupakan seorang mantan pemain American football, namun ia justru jatuh cinta pada sepak bola. Menariknya, Nathan John memang memiliki darah keturunan Indonesia, namun dirinya mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia. Pasalnya, sang kakek juga jarang sekali menggunakan bahasa tersebut. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, permintaan FIFA bocor. Fakta menarik terungkap usai Indonesia yang baru saja sukses menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U17 menggandeng Singapura mengajukan diri untuk menjadi host bersama di Piala Dunia U20 pada 2025 mendatang.
Keinginan Indonesia tersebut bahkan diakui secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Singapura. Melalui laman resmi FAS, kedua negara sepakat untuk maju dalam proses bidding tuan rumah gelaran 2 tahunan lagi. Namun ternyata keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu hanya berasal dari dalam negeri. Usut punya usut, ternyata ada peran FIFA di balik pengajuan diri Indonesia untuk menggelar hajatan berlevel dunia tersebut. Hal itu diakui secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Berdasar kabar yang beredar lewat akun TikTok Bola Sepakwe, Dito Aryo Tejo membicarakan bahwa Presiden Induk Sepak Bola Dunia menyatakan keinginannya agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia kelompok umur. Namun dalam penjelasannya, Indonesia diminta oleh Gianni Infantino untuk menggandeng Singapura sebagai tuan rumah bersama untuk menghindari friksi-friksi yang mungkin saja bisa terjadi seperti beberapa waktu yang lalu. Jika majunya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 merupakan kehendak FIFA, maka akan sangat mungkin gelaran kelompok umur U20 nanti akan kembali berpusat di tanah air. Itu artinya dalam 2 edisi yang berurutan, Indonesia akan menggelar 2 event berskala dunia, yakni Piala Dunia U17 pada tahun ini, serta Piala Dunia U20 pada tahun 2025 nanti. Hal tersebut menandakan bahwa disetujuinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2 tahunan mendatang sangat terbuka lebar.